Audio standby, kamera standby. Selamat datang di Gokata Podcast. Selamat datang Om Angga. Apa kabar Om? Kabar baik. Gua kenalin diri gua sendiri dulu. Silakan. Gua dengan William Augusto, Director of Gokata. Dan juga Saya dengan Willy Rahdian, General Fair dari Gokata. Oke, jadi pertama-tama kita jelasin dulu ya. Kami mohon maaf atas delay-nya. Tadi ada sedikit teknis. Ya. Dan juga kita akan jelasin ini. Karena Om Angga ini perdana nih. Kita mau jelasin ini. Sebenarnya Gokata Podcast ini mini project. Jadi kita lakukan project ini sebenarnya semata-mata kita mau menghibur klien kita, klien orang lain dan juga teman-teman semuanya. Jadi kita juga membahas lika-liku event di masa pandemik ini. Di situasi sulit seperti ini kan? Ngeri Ya, betul. Nah, kita mau nanya nih. Oke. Apa kabar Om Angga? 3 bulan tanpa event. 3 bulan. 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan ya. Tapi Om Angga kayaknya kelihatannya banyak event dia nih. Kayaknya. Not bad lah, lumayan lah. Masih harus tetap survive ya. Walaupun aku pikir masanya juga memang nggak mendukung sih buat kita sih. Betul nggak? Betul. Apalagi betul. kita yang di wedding ya. Kalau wedding ya, Kalau wedding lo kudu fight lah. Ya. Kalau di IO harusnya karena cakupannya lebih luas dan nggak segmented ya, harusnya sih masih bisa survive. Ya, yang gue jalanin sampai saat ini so far sih masih lumayan lah ya. Hitungannya kalau misalnya 1 bulan ada 2 sampai 3 sih ya not bad lah Om. Tapi gimana nih? Kira-kira pertanyaan gua sih gini sih. Apa tuh? Apakah event di 2020 tamat? Sesuai dengan topik ini ya. Ini langsung tembak ke topik ya? Boleh. 2020 it means berarti sampai Desember akhir tahun kan? Ya. Kalau gue bilang ya enggak lah. Harusnya sih enggak tamat karena mungkin gini ya. Itu nggak bisa digeneralisir. Buat sebagian IO bisa jadi tamat, tapi buat sebagian IO juga bisa jadi nggak tamat. Betul ya? Kalau IO yang dia adalah maintain yang namanya corporate base gitu kan kayak kita otomatis harusnya masih bisa survive karena klien yang nempel sama kita itu yang akan kasih kita kerjaan. Tapi kalau dia adalah exhibition IO kemudian juga mungkin promotor sudah pasti itu akan berhenti total dan dia harusnya sih berpindah atau bergeser sedikit bentuk usahanya sih, begitu menurut gua. Tapi pandangan Om Angga ini gimana ini? Kan masih mungkin banyak nih para penonton kita. Kita sih berharap banyak viewer ya. Tapi kembali lagi kalau misalnya event itu kan orang semata-mata tahu is a event. Ya. Sedangkan yang di belakang layar itu kan banyak tuh. Yang ada di belakang banyak layar yang kena vendor. Gimana survive-nya mereka itu? Nah, makanya kalau untuk saat ini karena yang PSBB juga masih cukup diketatkan, belum ada pelonggaran, otomatis yang survive itu cuma sedikit ya. Jadi kayak misalnya sekarang kita laksanain, kita cuma dapat yang namanya backdrop, kemudian sound system kecil banget, hitungannya berapa 1000 sampai 3000 watt, yang minimal kita juga masih bisa provide sendiri. Nah, jadi saran gue sih bersabar begitu PSBB agak dilonggarkan. Harusnya kita sudah bisa curi-curi event. Nah, curi-curi event. Jadi makanya tadi kalau pertanyaannya adalah apakah 2020 akan tamat? No, nggak akan tamat. Tapi kalau misalnya untuk event besar yang melibatkan massa banyak, yes, this is the end of the event. Itu udah pasti berhenti, nggak ada lagi. Tapi ini pandangan gue ya. Jadi menurut gue, anggap aja gue orang bodoh, gue orang gila. Pasti mau nentang gue. Maksudnya gini loh. Menurut gue itu bisa jadi tamat. Bisa jadi tamat. Kenapa? Karena begini loh. Ada ketakutan berlebih pada beberapa orang ya. Kita nggak bilang semuanya. Pada beberapa orang ketakutan berlebih untuk keluar beli makan saja ada ketakutan. Karena kalau event itu kan apakah dia di IO, apakah dia di WO, itu kan mengumpulkan massa itu. Setuju. Mengumpulkan massa. Syarat dengan keramaian jatuhnya. Syarat dengan keramaian. Yes, event identik dengan keramaian. Sementara yang dihindarkan dari situasi seperti sekarang ini kan keramaian. Betul. Apakah menjadi satu konspirasi dalam perdebatan kita ya? Jadi ini ada pandangan ya. Hari ini kita hanya membahas pandangan kita. Jadi gini. Gue cerita kemarin, gue sempat sakit sebetulnya 2 hari bukan gara-gara COVID, tapi karena gue stres gitu kan.
stress, overthinking gitu kan. Jadi yang tadinya jadwalnya banyak, kemudian jadi sedikit, kemudian tadinya banyak nggak banyak event. Ada event gitu kan, tiba-tiba jadi berkurang eventnya gitu kan. Kalau banyak event kan bahaya. Nah, ini jadi mau nggak mau ternyata kita harus beradaptasi. Jadi kalau misalnya kemarin gue ikut satu seminar online gitu kan, ada yang namanya anti fragile itu, jadi kita ditempatkan pada posisi ketika kita harus survive and then kemudian kita melakukan inovasi. Nah, yang tadinya si event itu harusnya sama dengan adalah kerumunan crowd atau apapun juga gitu kan. Nah, nanti harusnya bergeser sedikit demi sedikit gitu kan. Dari mulai kayak misalnya gue lihat nih, ini ada apa protokol kesehatannya gitu kan. Kemudian dari jumlah masanya diturunkan, tapi tetap menjadi kemasan satu event. Nah, berarti yang berubah itu berarti skalanya ya? Yes, skalanya secara konsep juga pasti akan sedikit berubah gitu kan, dengan ada pembatasan, dan yang lebih parahnya lagi adalah nominal itu pasti berubah. Betul. Iya. Tapi bukannya suatu event itu tolak ukurnya dari keramaian? Setuju. Keramaian itu yang dulu dicari sih. Makanya kalau yang bentuknya sekarang adalah entertainment itu udah pasti stop juga, gitu kan. Sekarang kalau misalnya gue lihat itu cuman melakukan yang namanya live, tapi buat saya ya, menurut saya itu juga agak kurang maksimal, gitu kan, betul ya? Betul. Orang nanti masih bisa comparing antara nonton mereka live atau YouTube, gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya ke event, nah ini dia sekarang lebih banyak mungkin event formal yang harusnya dibidik sama teman-teman IO atau event ya. Jadi mereka tetap harus melaksanakan yang namanya kegiatan, kemudian juga mungkin corporate juga tetap harus melaksanakan yang namanya campaign brand mereka gitu kan. Tapi mereka nanti menggunakan skala yang lebih luas dan mungkin tidak offline gitu kan. Tapi harapan saya sih kita coba bisa mix antara offline dan online, karena offline itu tetap nggak bisa dimatiin. Tapi kan begini ya, gue mungkin bisa jadi pro, bisa jadi kontra. Harus pro. Kalau nggak pro aku kabur. Nggak apa-apa. Gimana? Tapi gini, bagaimana sih kita maintain ini klien kita yang sudah deal, salon klien kita. Arti kata kita ngomong luas ya. Kita ngomong luas tentang. Ini boleh diminum? Boleh. Jadi nggak apa-apa. Tadi ada sedikit potong. Jadi kita juga di endorse ini, di endorse sama Rapida. Dari Rapida. Woi, gue kata hebat ya. Walaupun nggak ada pembayarannya. Nggak apa-apa. Tapi gini loh. Jadi kalau misalnya klien yang sudah deal ini, misalnya dia mau cancel pribadi ataupun instansi, corporate lah jatuhnya. Jadi dia mau cancel. Walaupun kan pandangan gue pribadi pun kita sebenarnya pengen, kalau saya pribadi di Gogata, gue pengen balikin depositnya, cancellation fee-nya, tanpa gue memotong apa-apa. Tapi kan sekarang perkara perut anggota. Gue pribadi punya anggota 15. Belum part time, bukannya sombong yang harus kita bahas. Akan tetapi ini yang dibutuhkan sekarang. Gogata udah 2 bulan ini. Curhat. Curcol on judulnya sekarang. 2 bulan tanpa ikut. Oke. Tapi ya gue juga, kami juga cari cara bagaimana how to survive dan lain sebagainya. Oke. Tapi mungkin pertanyaannya satu dulu. Berapa banyak event yang udah dipospon? Oh iya juga ya. Yang dialami sama Mangga. Berapa banyak event yang dipospon? Ya, mungkin karena situasi seperti ini, klien yang sudah adil atau bagaimana itu cancel kah atau apa? Harusnya sih nggak terlalu banyak kalau di kita ya, di kita nggak terlalu banyak, karena rata-rata yang masuk itu biasanya 1 bulan sebelum acara gitu kan. Jarang yang ngeracain bener-bener misalnya sampai 3 bulan. Kalau wedding kan mungkin agak panjang ya. Wedding mungkin biasanya beberapa bulan akhirnya masuk yang tadi nih. Jadi mungkin perlakuan agak berbeda antara WO sama IO nih gitu kan. Nah di IO biasanya juga ini bongkar dapur nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Gue lebih suka lagi kalau dibongkar dapur. Jadi down payment itu biasanya tidak dilakukan sebelum semua fix sebetulnya. Jadi kasus yang ada di kita saat ini itu tidak ada gitu kan. Tapi kalau misalnya iya sih, kita harusnya karena kita sudah menjalin lama kerjasama sama siapa namanya? Sama klien corporate. Harusnya akan ada pembicaraan khusus sebetulnya. Dan ini juga harusnya bisa terjadi bahwa pandemi ini harusnya bisa banyak kasih kelonggaran sebetulnya ya. Baik itu tadi buat kita survive untuk anak-anak, untuk mereka juga nggak perlu lagi kena cas misalnya. Nah,
mungkin akan ada pembicaraan seperti itu sih gitu kan, karena kita nggak tahu mata uang kan naik terus gitu kan. Nah itu agak bahaya juga, tiba-tiba misalnya setelah COVID harga yang tadinya cuma 50 juta jadi 100 juta gitu kan. Tapi sorry, gua potong sedikit. Apakah pandemik ini atau masa pada saat ada corona ini baru tidak ada down payment atau memang sebelum-sebelumnya tidak ada down payment? Ini mah bongkar. Beda nih. Tiap klien berbeda sebetulnya sih. Treatmentnya beda ya? Treatmentnya beda. Ada yang mereka memang secara MOU sudah bisa ada down payment, tapi ada sama sekali yang nggak bisa gitu kan. Nah sama sekali yang nggak bisa juga nanti kan kita lihat lagi tuh terms of payment-nya seperti bagaimana gitu kan. Nah kalau di COVID ini ya terjadi sebetulnya itu no down payment gitu kan. Ini kemudian terms of payment-nya cukup jauh gitu kan. Nah ini juga sebetulnya cukup menyita menguras kas kita yang tadinya harus berhubungan dengan perut ya. Berarti kan kita harus nyiapin tabungan kita cukup panjang sebetulnya sih. Jadi untuk COVID ini kupikir sih sama-sama mengerti lah, kita harus mengerti bahwa mereka juga ternyata sulit karena udah pasti kena imbasnya gitu kan, dan mereka juga bisa mengerti kita. Berarti sekarang ada yang lagi jalan eventnya? Ada lagi jalan. Beberapa ya? Ya, ada. Itu standarnya bagaimana Om sekarang jadinya Om? Nah, standarnya itu berubah tadi, bergeser. Jadi semua itu tetap harus masuk ke physical distancing, kemudian juga protokol kesehatan berjalan gitu kan. Yang paling beratnya adalah kita harus supply tim kita dengan asupan yang bagus. Karena jangan sampai misalnya tiba-tiba ada salah satu yang sakit, otomatis kan jadi klaster baru. Klaster baru itu adalah klien kita plus kita. Jadi dari mulai yang namanya masker, hand sanitizer sampai ke vitamin juga kita support itu sebetulnya. Berarti ini kalau misalnya gua simpulkan, apakah Tacita? Jadi untuk penonton yang nggak tahu, Angga ini adalah founder, CEO semuanya dari Tacita Group ya. Marketing, kemudian tukang angkut sound system. Kadang-kadang di lapangan lihat gitu kan. Berarti melakukan kan ada event nih sekarang. Berarti Tacita melakukan event tanpa izin keramaian. Kita kan tahu nih izin keramaian ini nggak dikeluarin ini. Berarti apakah ilegal? Legal apa? Nah, yang kita buat ini adalah satu, itu adalah kita nggak nyebutin brand ya, itu adalah program proteksi. Jadi program proteksi ini memang dibutuhkan. Jadi sampai saat ini harusnya yang berhubungan dengan yang namanya proteksi kesehatan dan apapun kesehatan itu akan disupport full baik dari pihak berwajib ataupun pemerintah kota. Kemudian yang kedua ada beberapa event yang lingkupnya sangat kecil. Jadi sekarang bergeser sebetulnya. Nah ini pemahaman pribadi ya, semoga sih nggak salah. Jadi kalau misalnya ada pengumpulan massa di atas mungkin 50-100 itu diwajibkan yang namanya surat izin keramaian gitu kan. Nah, diwajibkan di atas 100 ya? Harusnya diwajibkan karena kalau dulu itu ketakutan adalah terjadi kericuhan. Kalau sekarang takutnya jadi klaster baru. Nah kalau sekarang berarti si eventnya itu sendiri berarti sudah tersegmentasi, kemudian juga kita melakukan physical distancing, karena secara logiknya begitu ada physical distancing kemudian kita pakai masker harusnya sudah tidak akan mengurangi mengurangi resiko. Kemudian eventnya juga ada event formal dalam arti yang tidak akan ada penumpukan massa atau massa akan saling mendekat. Nah ini yang dilaksanakan, jadi mungkin yang akan masih survive di pandemi COVID ini adalah event-event formal. Non formal itu saya pikir nggak akan bisa dulu. Ada tapinya apa? Oke. Tapinya apa? Tapinya berhubungan sama himbauan presiden. Kita harus bisa bersahabat dengan Corona virus ini. Betul ya. Oke, bersahabat ya. Jadi kita klarifikasi dulu ya. Kita sampaikan dulu, kita takut pada corona. Corona ini bahaya. Cuma kita membahas. Ini tunggu, yang takut ini semua orang atau? Ya, maksudnya untuk para penonton ya, untuk para penonton. Jadi corona ini bahaya. Cuma memang kita melakukan event ini dengan A, B, C, D, E. Punya dengan ada protokolnya sendiri. Iya, dengan ini. Standarnya sendiri. Protokolnya ini. Yang tadi juga pun Om Angga sebelum datang kita semprot dulu dengan disinfektan. Tapi boleh kontra sedikit kan? Boleh. Maksudnya dengan kata-kata takut dengan coronanya itu harusnya kalau buat saya sendiri jangan sih sebetulnya sih. Artinya corona ini bahaya.
Oh yes, bahaya betul, bahaya. Tapi kalau sampai takut, aku pikir jangan, karena nanti kalau semua orang takut, gimana kita bisa makan? Betul juga. Betul juga. Jadi maksudnya ini kan pendapat pribadi ya. Pribadi berarti bisa disanggah gitu kan, bisa jadi salah. Jadi harusnya sih ya itu betul. Gue setuju banget dengan bagaimana yang namanya immunity ya. Jadi kita nggak usah takut gitu kan. Protokol kesehatan udah kita jalankan gitu kan. Roda ekonomi bisa dijalankan. Kalau IO sekarang kita IO ya, IO WO itu berarti kan integrated event atau acara nih, dimana di situ banyak sekali ya. Semuanya nyambung. Iya, SPG ada. Sekarang kalau kita nggak ada event SPG gimana coba? Teman-teman SPG, teman-teman sound system, teman ini semua pada kacau balau gitu kan. Begitu semua sudah bisa ditenangkan bahwa si virus itu bisa bareng-bareng sama kita hidup gitu kan. Kan sebetulnya rodanya mulai bisa bergerak ya. Tapi nanti itu kita bahas di konspirasi ya. Belum ya. Kita bahas di konspirasi. Ini sebelum masuk ke situ semua, tadi kan kita udah bahas masalah perizinan, kita sudah bahas masalah klien. Yang kita pengen tahu nih, harga satu event itu sendiri dengan situasi seperti ini berubah atau tidak? Harga dalam arti kata luas Om ya. Ya, kita ngomongnya bongkar dapur lagi. Harga. Gak usah sebut angka sih Om, lebih ke harga udah pasti adjustment-nya sangat tinggi. Yang gua rasakan adalah penurunan omset itu sangat berasa banget. Jadi yang misalnya tadinya adalah sangat bagus gitu kan, sekarang jadi sangat jelek. Sangat jelek lah. Kalau nggak sangat jelek berarti otomatis gue nggak bersyukur gitu kan. Tapi gue berpikir positif aja bahwa COVID ini memang bikin efek ke semua lini usaha. Semua kalangan. Seluruh dunia Om. Yes, semua bidang usaha. Jadi kalau misalnya kita ini adalah pelaksana atau third party gitu kan, berarti second party-nya itu yang akan kena duluan. Jadi kalau misalnya sekarang gue lihat klien gue mulai menghemat gitu kan, bukan berarti mereka nggak punya budget sebetulnya, karena mereka mungkin nggak tahu pandemi ini sampai kapan, kemudian mereka cuma untuk mengatur nafas. Ujungnya ke kita juga semakin kecil sebetulnya kan. Semakin di-push jadinya. Yes, jadi kalau misalnya jawabannya ya betul sekali. Jadi itu decrease sangat banyak sih. Penurunan habis ya. Yes. Gua pribadi juga ngalamin sih. Curhat lagi. Karena gini loh. Gua sama Om Angga ini satu Om Angga ini adalah senior gua. Berdasarkan umur, betul. Berdasarkan 2 kali lipat kan. Pengalaman juga. Pengalaman jauh banget. Perusahaannya umur perusahaan juga jauh. Artinya kita juga rekanan ini, rekanan ya boleh dibilang cukup lama walaupun umurnya masih jagung. Tapi gua sendiri ngalamin ini drastis banget. Yes. Drastis banget. Antara gue nggak bisa memaksakan kehendak, gue harus bersyukur dan lain sebagainya. Satu, klien wedding ini, walaupun nanti kita bahas ya untuk wedding episode selanjutnya. Bocoran dikit. Ini kan sharing kan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Gogata juga ada di YouTube ya. Oke, ini live di IG gue juga kan? Iya. Jadi yang nonton di Angga, coba live di Gogata saja. Oke. Ya, kembali lagi ke tadi pertanyaannya. Wedding itu sangat berat. Satu, gua bercerita tentang salah satu pengalaman dari klien gua. Dia mau melaksanakan wedding, tapi ada ketakutan dari pemerintahan. Ya kan, ada isu lah ya, kita nggak ngomong lah ya. Di seluruh Indonesia, kita nggak bilang di Batam. Yang kedua, jika kliennya berani melakukan wedding, apakah tamu akan datang? Nggak. Ya kan? Betul. Jadi pandangan gua sedikit tamat untuk event 2020 ini. Tapi kita juga ini ya, sorry gue potong tadi. Tapi kita juga survive, dalam arti kata kita juga cari event-event kecil, apapun itulah. Artinya juga kita nggak mau merusak harga dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong harga Om, gue mau nanya nih, apa tuh? Harga ke depan IO akan rusak atau tidak? Ke depan. Harusnya iya. Event sebelum COVID pun tetap akan ada oknum itulah, betul ya. Tapi mungkin setelah masuk boleh disebutkan nggak oknum? Mancing itu namanya. Tapi setelah semasa pandemi ini pasti yang namanya sifat nature-nya manusia pasti akan berkompetisi dengan sangat keras gitu supaya survive gitu kan, karena yang dia hidupin nggak cuma satu gitu kan. Nah cuman saran gua adalah
rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi kalau misalnya kita mau sama-sama survive, harus sama-sama punya aturan, sama-sama punya tengah rasa bahwa ini adalah bidang kerja kita yang harus kita juga bisa menghormati diri kita sampai nanti juga mereka akan hormati kita sebetulnya. Seperti itu. So kalau buat gua gitu kan, yang lain banting harga, gua akan tetap di harga gua. Karena yang kita berikan adalah kualitas. Jadi buat klien juga mungkin akan melihat bahwa harga dengan kualitas juga akan ada perbandingannya. Jadi kalau misalnya ada yang banting harga, berarti si klien juga harusnya akan lebih aware. Ada apa ini? Kok bisa banting harga gitu kan? Nah seperti itu. Jadi gua nggak setuju kalau banting harga. Tapi artinya kan gini Om, banyak klien yang kita bilang oknum ya, tidak semuanya, tapi ada yang lebih murah lebih bagus. Banyak sekarang, semua begitu. Semua begitu. Karena kan semuanya kan pasti ya kayak Om bilang tadi, corporate besar aja melakukan penghematan biar bisa mengatur nafas gitu. Iya. Jadi yang gue lakukan adalah gue sama-sama karena kita memang sudah cukup lama dengan klien-klien kita. Jadi kita lebih banyak obrolan informal untuk menggali sebetulnya kekuatan budget mereka berapa. Itu yang kita berikan. Tapi ketika itu memang ternyata tidak masuk sama sekali gitu kan, kita juga tidak memaksakan. Misalnya ternyata si eventnya bisa jadi minus, ya kita juga nggak boleh memaksakan begitu kan. Misalnya terms paymentnya juga cukup lama. Nah kita akan coba rasio realistis aja. Oke. Saya potong sedikit. Oke. Ini ada pertanyaan dari Windy Aulia. Oh my god. Apakah event online menjadi pilihan? Tapi kita akan bahas nanti menjadi virtual event. Ya, karena memang sedikit intermezzo aja, ada juga isu-isu juga di luar sana, di luar daerah, bahwa virtual event bisa dilakukan. Nah menurut Om Angga sendiri itu bagaimana? Langsung jawab ya? Oh gue kira ada commercial break. Oh nggak ada. Belum ada iklan. Jadi kalau menurut gue, ya sekarang mau nggak bergeser, yang tadi gue bilang bergeser. Jadi kita bikin offline dan online terus terang. Jadi event-event kita adalah offline dan online. Ada yang full online, adalah seperti ini kita online berarti ya. Iya. Ini salut buat gue kata terus terang. Gue boleh puji sedikit ya. Banyak juga. Maksudnya preparationnya bener-bener well gitu kan. Kemudian ini di-create jadi sebuah event gitu kan. Dan gue juga belajar jadinya. Oh ternyata harusnya bikin kayak gue kata nih. Enggak serius. Jadi maksudnya ini cukup rapi, serius ini rapi banget gitu kan. Kemudian presenternya juga rapi, dua-duanya nggak kayak gue. Terus terima kasih. Nah yang nanti harus di-combine adalah sebetulnya sama offline yang tadi kita bilang bahwa kita nggak banyak individu di dalam event tersebut. Jadi tetap kita batasin, tapi tetap harus ada offline-nya dan protokolnya. Kalau nggak terus terang nanti teman-teman sound system kita gimana mau hidup? Dan yang lainnya itu susah gitu kan, kita juga tidak terasa terus. Nah yang kedua harapanku adalah ini tidak seterusnya akan dibuat online. Walaupun online itu bagus, kita bisa menjaring sampai ke dunia manapun. Tapi yang namanya manusia kan butuh antara sama manusia nih, gitu kan. Terus kalau misalnya bongkar-bongkarnya sebetulnya gua nggak terlalu setuju adalah cost production-nya akan sangat rendah, gitu kan. Terus bagaimana nanti gua bayar gaji anak-anak kalau misalnya sekarang online terus. Ujungnya buat dapur Om ya. Iya. Jadi artinya gini ya, bukan solusi ya, maksudnya gua ringkas sedikit. Online boleh, tapi jangan berkepanjangan. Yes, jangan dijadikan satu pilihan utama. Ya, karena gini loh, gue juga mau jelasin. Kebetulan gue IO ya. Oh IO juga. Ya, artinya kan kita semua IO. Kita saingan dong. Artinya kan kita IO juga. Sebenarnya kita bukan nggak mau online sebenarnya. Ini pandangan gue ya. Ini pandangan gue. Tapi gue kan tadi simpulkan sedikit ya. Sebenarnya kita pengen online, kita juga mau belajar. Karena pandemi ini kan ada yang bilang ya, yang gue baca ya, correct me if I'm wrong. Event itu ataupun semuanya itu harus bergerak di online. Jadi kebiasaan kita yang dulunya sering keluar rumah jadi di rumah, yang dulunya beli makanan di GoFood, walaupun GoFood belum sponsor kita, masuk kita juga, ya kan, semuanya jadi GoFood kan ini kan kita mau ke mall aja semua GoFood dan lain sebagainya itu kan. Jadinya nanti anggaplah corona ini habis, anggap ya kita bilang anggap berandai-andai, anggap corona ini habis di bulan Juni, itu juga semua orang akan menjadi terbiasa di rumah, pulang jam 9 dan lain sebagainya. Jadi munculnya kebiasaan baru. Jadi habit ya. Jadinya kita balik lagi, kalau kita bilang online kita harus
harus ada di dunia ini, iya saya setuju untuk dunia online ini. Cuma akan tetapi gini Om, gue juga lihat di YouTube ya, yang Pak Haji Waksono itu menjelaskan di salah satu YouTube Apocalypse tentang event. Jadi kita sebenarnya pengen buat online, tapi banyak sekali pelaku seni ya kita bilang ya, dan juga vendor itu kena dampaknya. Salah satu contoh adalah kita anggap kita buat konser. Kita buat konser di wedding, konser di satu acara dengan datangkan artis. Itu saja kalau kita virtual, sound system aja udah di pengurangan banyak. Iya dong. Kan virtual. Langsung colok ke mixer. Yes. Ya kan? Betul banget. Yang kedua, barikade. Jadi yang untuk production barikade itu nggak perlu. Terus yang untuk SPG, Acer, signboard, yang memegang signboard, lu toilet ke kiri, information center, yang menerima karcis, yang checker, semua nggak ada tempat. Betul. Dan esensi dari sebuah event itu hilang jadinya. Betul. Karena kan kita tahunya kalau event itu ya crowd kan jatuhnya kan. Tapi gue yakin ini sebetulnya nggak akan jadi gini, nothing lasts forever lah, gue yakin. Jadi kita cuma harus beradaptasi dengan kondisi. Ini menurut gue ya, beradaptasi dengan kondisi gitu kan, surviving di sini gitu kan, dan kita harus udah bikin pondasi. Kayak yang dibikin sama Gokata sekarang adalah sebenarnya pondasi ini gue lihat. Jadi pondasi ketika nanti garis startnya dibuka gitu kan, Gokata sudah lari gitu kan. Kok tahu? Ini bocoran ya? Bocoran. Karena semua pasti melakukan ini sebetulnya sih. Jadi kalau gue bilang tetap survive dengan online, tapi jangan jadikan ini sebagai satu alternatif utama untuk dilaksanakan. Side project jatuhnya Om. Yes. Jadi, tapi sorry gue potong. Berandai-andai deh. Kan ada itu dari WHO ya kan. Gue baca ya, kembali lagi ya. Gue takut. Pinter baca ya. Gue takut menjadi viral nanti karena gue salah ngomong. Nggak apa-apa. Jadi gini, yang gue baca di WHO ya, pandemi ini tidak cepat selesai. Prosesnya masih lama. Setuju. Bisa jadi 2024. Nah, kalau prediksi gue ya, prediksi sekali lagi ini ada asumsi. Asumsi juga silakan untuk benarkan kalau salah. Jadi kalau untuk event itu seharusnya 2020 betul. Untuk massive event nggak akan ada gitu kan. Tapi kalau tamat, aku pikir jangan dibilang tamat. Berarti kita tamat semua juga. Ya. Bersambung dong, nggak tamat ya. To be continue. Tapi menuju ke akhir tahun ini, orang mungkin sudah akan bisa membiasakan diri dengan namanya corona. Karena gue pikir kalaupun dia belum ditemukan vaksinnya, sampai sekarang juga kalau misalnya kemarin gue sakit demam berdarah, kemudian yang masih belum ketemu antivirusnya lagi, itu cukup banyak sebetulnya kan, dan tingkat kematian juga cukup banyak. Cuman karena spreadingnya kencang banget gitu kan, jadinya kita awarenessnya sangat tinggi. Nah ini kalau aku lihat udah mulai ngelihat orang-orang sudah menjalani proses menuju new normal. Nah, kalau misalnya sudah ketemu new normalnya, nah ini nanti yang sebetulnya mungkin bisa kita bikin bareng-bareng ketika kita bisa edukasi orang bahwa kita bisa bikin event, walaupun itu konser juga gitu kan, tapi dengan pembatasan yang kita lakukan secara benar gitu kan. Misalnya udah kita kotak-kotakin, nontonnya cuma sendiri nggak pegangan gitu kan. Seperti pembahasan kita tadi lah ya, briefing tadi kita mau buat satu project, tapi kita nggak akan ngomongin. Oh iya. Gede banget kan. Jadi kalau mau kita sama-sama collab, that's a big project. Dibocorin di sini. Tapi kembali lagi. Apa? Gue ini sebelum melakukan podcast ini gue jadi kayak researcher. Gue riset semuanya. Tapi apa yang gue baca ya? Ini research apa yang pribadi nggak? Belum sih. Nanti kita mungkin di episode selanjutnya apakah Om Angga akan mencari pacar atau tidak ya? Wah bahaya ini. Tapi kembali lagi. Tadi lihat pacar gue gimana? Analogi ya, ini analogi ya. Jadi ada 3 hewan. Dinosaurus, kura-kura, dan juga kelinci. Jadi dinosaurus tidak bisa beradaptasi, punah. Yes. Kura-kura bisa beradaptasi, tapi sangat pelan. Dan juga kelinci bisa beradaptasi, bisa mencari wortel dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya dinosaurus berarti kita hanya masih bisa ngeluh. Event bisa kita buat event, kita bisa buat konser. Tapi kalau kura-kura ini sudah mulai beradaptasi. Tapi kalau kelinci mengambil resiko
semuanya. Loncat bisa aja jatuh dan lain sebagainya. Nah, kira-kira Om Angga di cita langsung ya. Oke, kita tutup podcast kita. I'm a fighter. Gue pejuang dan gue harapin semua teman-teman juga adalah pejuang. Karena yang kita perjuangkan bukan diri kita sendiri, betul nggak? Yang kita perjuangkan banyak sekali. Teman-teman vendor kita, sound system, lighting, multimedia, MC, kemudian juga band dan semua. Jadi kalau misalnya sekarang kita yang sendiri nggak survive, kemudian kita nggak jadi seorang pejuang gitu kan, gimana nasib mereka? Setuju ya? Nggak mungkin sekarang vendor misalnya satu PT langsung ambil satu MC tapi nggak tidak memperhatikan secara eventnya gitu kan. Seperti slogan sebuah himpunan ya. Apa tuh? Pejuang pengusaha pejuang. Kota ya? Ya, boleh kita kasih tahu nggak nih? Apa tuh? Om Angga adalah salah satu yang di pusat. Di provinsi. Mau klarifikasi provinsi. Ada mau dijelasin nggak? Ya maksudnya boleh lah. Jadi di dunia kita juga ini buat teman-teman IO juga sebetulnya kemarin sebetulnya nggak terlalu tertarik sama organisasi, tapi ternyata dari awal network itu paling penting sebetulnya sih. Betul. Makanya teman-teman saya di sini ada di HIPMI BPC Kota Batam ya. Iya. Dan kalau saya kebetulan tergabung di BPD Kepri gitu kan. Nah itu aja satu aja. Satu aja mainnya ya. Ya nggak usah. Kita bahas konspirasi yuk. Konspirasi apaan? Corona ini dari mana? Wih, berat dong ini. bukan event loh. Tapi artinya ini kita menjelaskan konspirasi ya. Kan ada relate-nya juga dengan situasi sekarang. Konspirasi ya, teman-teman, arti kata ini hanya pendapat kita. Ini hanya pendapat kita bertiga. Oke. Ini pamungkas nih kayaknya. Pamungkas ya. Gue nervous kalau gitu. Jadi kalau gue rajin setiap pagi itu pasti gue akan putar ya update-nya tentang apa gitu kan. Ini ada ribut di antara dua negara ini adik kelas saya. Nah, lu nanya gue dari mana? Nggak, gini aja deh, simple. Pertanyaan itu berat loh. Berandai-andai. Apa tuh? Dari US atau dari Cina? Tetap aja itu mananya. Maybe from China ya. Karena meledaknya di sana dulu di Wuhan gitu kan. Jadi sama ini kayak nanya apa ayam atau telur kan. Nah kita kan nggak bisa decide langsung gitu kan. Tapi karena realnya itu yang terlihat adalah di Cina, berarti harusnya kita bisa dengan gamblang mengatakan dari Cina. Tapi kalau ternyata ada konspirasi yang katanya dikirim dari Amerika kemudian ke China gitu kan. Sebetulnya kalau buat aku simpel gitu kan, hidupku tuh sangat simpel. Itu nggak akan mempengaruhi hidupku dan penghasilanku. So jadi dari mana dan kemananya itu terserah mereka. Tapi yang penting spreading di Batamnya kalau bisa kita coba cegah sama bareng-bareng supaya roda ekonomi itu bisa gerak. Udah simple. Ya. Tapi kan begini. Gue mau korek terus nih. Apa? Anggaplah ini dari manapun itu. Ya. Kan mau keluarin vaksin. Oke. Vaksin ini kok keluar, lu berani nggak? Nah, berani apa? Berani ini, injek. Oh berani. Satu tombol pencet mati loh, ini berandai-andai loh. Gini, vaksin itu kan berarti akan dilakukan uji coba dulu. Dan logikanya menurut gue nih ada. Nah ini konspirasi teori. Ya. Ketika vaksin itu diketemukan, sudah pasti vaksin itu tidak akan langsung di spreading ke all over the world, betul ya? Ya. Tapi dia akan keep. Kalau misalnya orang yang mau cari duit nih, berarti negara itu akan menghasilkan banyak duit. Kenapa di keep dulu dong, gitu kan? Sampai akhirnya begitu ini bahayanya. Tiba-tiba udah banyak yang terkena, baru dia keluarin vaksinnya. Itu konspirasi jahat. Tapi yang satu lagi adalah ketika satu negara itu menemukan vaksin, gitu kan, pasti mereka akan mengutamakan negara mereka dulu sendiri. Jadi gue bukan lab rat-nya, kecuali kalau gue jadi lab rat-nya itu nah sekarang gue nggak sakit, tiba-tiba gue diimunisasi gitu, nggak mau. Tapi kan begini om, vaksin ini menurut data ini tidak akan ketemu 1-2 tahun. Yes. Tapi kalau vaksin ini ada di tahun ini, lu vaksin nggak? Vaksin. Tapi setelah lu berdua baru gua vaksin. Gua lihat dulu tuh berapa hari bertahan hidup. Bener gak? Kok gue kayak kelinci percobaan gitu. Tapi ini kan kita ngomongin vaksin loh. Belum kita ngomongin ada chip dan lain sebagainya. Itu kan ada isu konspirasi ya. Ada chips dan lain sebagainya. Lu berani nggak dan lain sebagainya. Tapi seandainya begini ya. Tadi bahas dulu ya. Kalau ada chip
Kalau ada chip sama, gue juga suruh lu coba dulu baru ke gue. Nggak berandai-andai. Gue udah tusuk gue nggak apa-apa. Gue tusuk lagi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau chip kan itu kan mengetahui lu, data lu dan lain sebagainya. Nggak ada yang rahasia dan spesial dari hidup gue. Jadi walaupun sekarang diretas, ya gue pikir juga hidup gue sangat simpel lah. Ya, jadi gue kalau jadi lu jawaban paling aman kan? Ya jawaban lu terlalu aman. Kita undang lagi episode selanjutnya. Kalau gue jadi lu ya, gue akan tembak vaksin itu. Mau ada chip mau ada enggak? Tembak? Iya. Oh, maksudnya injek? Oke. I don't care. Kenapa? Pemerintah mau tahu gue di mana, emang gue kemana? Setuju kan, betul ya? Iya kan? Iya. Iya kan? Karena gini loh, bisa jadi. Gue udah 3 kali nih. Chip ini ada, tapi lu kalau nggak mau injek nggak apa-apa. Bisa jadi kalau misalnya lu di bandara lu nggak boleh terbang, seburuk-buruknya di Indomaret lu nggak bisa beli barang lah. Kita sebutin gua Indomaret. Kadang-kadang gua Alfamart sih. Sponsor terus. Kalau misalnya lu eject, lu tahu mana, ya so what gitu loh. Ya, setuju sih. Ya kan, gua juga nggak ada kepentingan apapun itu. Sebetulnya kan kalau tanpa kita diinjek chip, sebetulnya yang namanya handphone juga sebetulnya punya GPS-nya ya. Jadi kalau misalnya datanya dipegang, kalau misalnya gue lihat film-film Korea kan World of Marriage baru selesai. Nonton juga. Ya tetap si bininya kan nge-track suaminya pas lagi di hotel cuma dari sini kan. Nggak perlu pakai chip. Tapi kan bininya kaya satu. Nonton juga berarti kan. Gue nonton sebenarnya, gue diceritain sama cewek gue gitu. Jadi ujung-ujungnya gue nonton juga. Makanya kan ya udah itulah nanti gue bilang ya. Tapi intinya begitu, kalau itu adalah buat kepentingan sesuatu yang positif, gue bilang kita harus support lah. Tapi buat gue yang penting adalah roda ekonomi segera dijalankan, gitu kan. Ini sama-sama bahaya. Akhir-akhir ini juga ada sering terdengar isu namanya gerakan herd immunity. Setuju. Om setuju apa enggak? Setuju. Setuju karena setahu gua, tapi walaupun nanti ada beberapa generasi dari si COVID ya. Sebetulnya yang membunuh itu katanya yang membunuh itu bukan COVID-nya. COVID itu kan memberikan informasi palsu untuk menduplikasi itu gitu kan. Nah, yang membunuh itu adalah karirnya. Jadi kalau gue lihat ini kayak HIV sedikit mirip, bahwa HIV itu nurunin imunitas, akhirnya yang membunuh itu adalah penyakit-penyakit yang nanti datang. Nah, ini sama penyakit bawaan. Yes, gitu. Tapi apakah ini bukan flu? Ini kan masuk flu, tapi flu parah kan kalau nggak salah nih. Tapi buat aku begini, sekarang kita keluar rumah aja atau kita nggak keluar rumah aja, ada ibu-ibu yang katanya nggak pernah keluar rumah tapi akhirnya kena. Kenapa? Juga. Karena ada dari uang katanya. Nah, jadi sebetulnya kita nggak pernah tahu kapan kita akan kena, kapan kita sebetulnya sudah terkena, dan kapan kita sembuh sebetulnya. Jadi kalau misalnya sekarang ini tetap kita pertahankan, kemudian roda ekonomi kita hancur, kemudian akhirnya kita nggak makan gitu kan, gue better pilih adalah kita makan, roda ekonomi bergerak, kemudian herd immunity-nya akan berjalan. Berarti ini ada seleksi alam. Siapa yang kuat gitu kan, kemudian imun akan hidup, yang nggak itu, yang tidak imun ya berarti wassalam gitu kan. Nah, kasarnya seperti itu sih. Ini pendapat pribadi ya. Karena herd immunity itu kan sebenarnya kan kekebalan tubuh yang dites secara singkatnya ya. Jadi kita memaksa semua orang keluar, yang imunnya tinggi survive, yang enggak ya ini. Seleksi alam jatuhnya. Tapi kan pro dan kontra. Betul. Kontranya bakal banyak yang mati. Setuju. Rumah sakit kita di Indonesia kewalahan. Sudah sanggup nggak gitu kan? Seperti Batam deh, ini nanti moga-moga nggak viral lah. Seperti Batam sekarang udah ke 65 kalau nggak salah kan? 65. Hari ini 11. Hari ini 11. Nah, 11. Maksud aku ini karena kemarin ditahan gitu kan, karena yang underground-nya kan sebetulnya nggak tahu, yang sudah kena gitu kan. Kalau menurut gua pribadi gitu kan, lebih baik meledak ketahuan. Meledak lebih duluan daripada ketahuannya belakangan. Supaya grafiknya kita sudah tahu itu klimaks dan akhirnya turun. Tapi kalau misalnya sekarang kita underground terus, dan ini bisa berakhir sampai dengan akhir tahun, berarti roda ekonominya muternya pelan banget kan. Nah, itu dia. Tapi kan kalau kita lihat China ya, kan ada gelombang kedua. Kalau ini pun meledak sekarang, semua di rumah. Karena gue tadi klarifikasi ya, yang untuk Om Angga ya, kita ini belum PSBB, cuma social distancing. Tapi kan kembali lagi, gelombang kedua akan datang, gelombang ketiga, 4 dan lain sebagainya. Kalau misalnya ini tiba-tiba, let's say kita ngomong saja hanya di Batam tiba-tiba memeledak, kita harus tahan di rumah dan lain sebagainya. Terus nanti ada lagi gelombang kedua. Bukankah ekonomi sekarang kalau prinsip hidup gue adalah worst to worst.
Jadi ketika kita berpikir itu sangat sangat buruk. Jadi kalau misalnya ini gelombang 1 aja belum meledak gitu kan, kapan kita akan ketemu gelombang kedua? Kapan kita akan gelombang ketiga? Misalnya gelombang pertama aja baru meledak akhir tahun. Berarti gelombang kedua baru meledak lagi 2021. Gelombang ketiga 2022. Nah, apakah ada yang bertahan untuk hidup selama 3 tahun gitu kan? Kita 3 bulan aja udah ngos-ngosan. Tapi kalau untuk Mangga mungkin adalah bisa survive 2 tahun lah ya dengan tahunannya. Rezeki nggak ada yang tahu. Nggak berani gue bilang begitu. Tiba-tiba ada klien gue yang shutdown gitu kan. Iya juga sih. Ya. Berarti herd immunity ini pandangan Om better. Yes. Pandangan gua enggak. Kenapa enggak? Harusnya kita iya. berandai-andai, anggap saja keluarga gua atau orang terdekat gua yang kena. Setuju. Rumah sakit ini nggak memadai. Karena gua baca ya. Kenapa? Mungkin, correct me if I'm wrong. Korea Selatan ini, Korea Utara mah iya ya kan. Jam 12 satu pasien 01 itu candaannya ya. Tapi Korea Selatan siap. Oke. Karena dihitung dari kalkulasi bed dari rumah sakit itu. Kita nggak siap. Yes. Jadi kalau dengan adanya gini, dangerous. Berarti satu-satunya yang membuat herd immunity itu kita takut terhadap herd immunity adalah kalau terjadi dengan orang-orang sekitar kita sendiri. Yes. Gue bisa berkata begini karena belum dapat. Tapi gue sempat berpikir bahwa kalau gue nggak mau ngomong deh. Intinya kalau ada keluarga gue yang kena, gue siap untuk mendampingi mereka, istilah begitu. Jadi nggak bisa, Om nggak boleh kesana. Itu kan pilihan gue dong. Tapi kan ada pagar di rumah sakit. Herd immunity gue akan bagus. Jadi gue cuma akan mendampingi 14 hari, and then gue bisa keluar lagi. Kalau dia di rumah. Bisnis gue sama anak-anak. Udah. Berarti kalau dia di rumah. Di rumah sakit gue akan temenin. Berarti ini kita angkat episode selanjutnya. Ya betul. Apakah Om Angga akan mencari harus pacar ada atau next tidak? episode. Udah akan ada, tapi nggak tahu. Oke kalau gitu. Oke. Tidak terasa 45 menit sudah ini. Ya. Kembali lagi. Terima kasih Om Angga. Thank you Om Angga. Sama-sama. Thank you so much. Kita nggak bisa salaman ya. Thank you so much waktunya. Thank you. Semoga yang nonton juga nggak kapok ya melihatnya. Ya. Kembali lagi kita ingatkan besok kita ada episode 2. Kita membahas tentang wedding. Ya. Topiknya Om adalah wedding bisa dilaksanakan bulan Juni titik. Bisa. Pendapat Om ya. Kita tunggu lihat besok ya. Kita tunggu besok. Oke. Untuk para semuanya, thank you so much yang sudah nonton. Stay safe. Please like, share, subscribe YouTube di Gogata Batam. Dan juga terakhir, gua sampaikan stay safe, stay healthy, dan stay stay at at home. home. Thank you. Bye bye. Bapak